Hai guys, nah jika tadi info benefitnya ya tentang e-novel, nah sekarang aku mau kasih tahu caranya untuk jadi penulis di Dreame ya. Jadi kalian tinggal buka saja Chrome. Aku pakai Chrome ya, defaultnya di Chrome karena lebih ya starywaiting.com. Tampilannya bakalan seperti ini. Kalian tinggal klik saja masuk yang di pojok kanan atas ya, di sini. Klik masuk. Nah, kalian mau lewat apa gitu? Mau lewat Google, lewat Facebook, atau lewat email? Nah, kalau misalkan aku lewat Google ya, aku lanjutkan dengan Google. Terus kalian tinggal pilih saja akun. Nah, di sini ini tampilannya di sini apa ya? Masih ini sih ya. Awalnya itu masih nama email kalian gitu. Jadi kalian bisa untuk diubah. Kalian bisa diubah di sini yang di pojok ya. Di pojok kanan atas kalian tinggal klik saja profil. Nah, ini QID ya. Jadi ini tuh ID penulis kalian gitu. Kalau misalkan nih kalian ini login terus nggak dapet QID, berarti apa ya, itu nggak bisa ya. Jadi kalian harus login lewat akun lain. Kayak misalkan nih aku awalnya itu kan login lewat Facebook ya. Nah, lewat Facebook ternyata nggak dapet QID gitu. Jadi aku login lewat Google kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian nggak dapet QID yang ini, itu kalian wajib banget buat apa ya buat ganti alamat akun gitu ya. Karena kalau misalkan nggak dapet QID, itu tandanya kalian nggak bisa daftar penulis gitu. Nah, di sini kalian bisa ubah nama nama pena kalian gitu. Kalian tinggal klik saja edit profilnya di sini. Ini nama aku ya, nama penggunaku. Jadi ini nama yang muncul ketika kalian mencari buku gitu kan, di pencarian gitu. Nah, ini aku Sejican underscore 94, terus gendernya wanita, negara Indonesia ya. Aduh, ini apa sih? Kalian tinggal cari saja negaranya Indonesia. Nah, sudah, terus masukkan email, terus kalian di sini masukkan bio ya, bio narasi kalian gitu di sini. Jadi biodata penulis tuh seperti apa gitu. Dan itu minimalnya tuh 100 karakter ya di sini. Jadi kalau misalkan kurang dari 100 karakter itu ya otomatis nggak bakal bisa kesubmit gitu. Dan untuk ini tuh kalau karakter itu maksudnya huruf ya, jadi maksudnya nggak boleh kurang dari 100 huruf gitu. Nah, udah kan, udah tinggal simpan saja gitu. Oke, kalau misalnya sudah oke, terus kalian tinggal klik lagi beranda. Aku belum bikin cerita. Kalian tinggal klik saja pengaturan cerita, terus klik cerita baru. Nah, di sini kalian tinggal masukin saja. Di sini tinggal masukin cover. Covernya ukuran 600 x 800 ya. Cuman karena aku kemarin itu ngedaftarin punya rekrutan aku pakai ukuran tersebut, ternyata kepotong gitu. Jadi aku ubah ukurannya jadi 560 x 800 gitu ya, pixels ya, dan pas gitu. Jadi nggak dipotong. Terus di sini kalian tulis judul ya. Nah, judul itu kapital ya, kapital di setiap awal.
maksimal 60 huruf, jadi jangan banyak-banyak. Posesif. My brother. Genre, kalian pilih genrenya tuh apa? Fantasi itu dunia halu. Lainnya itu yang gak ada ya. Kalau lainnya ini berarti yang gak ada di sini. Ketegangan atau seru ini tuh kayak semacam thriller ya. YA dan teen fiction. YA itu young adult ya. Jadi cerita-cerita anak kuliahan gitu, masuknya ke YA young adult. Terus teen fiction juga gitu. Teen fiction itu kan masuknya ke apa? Teen lead gitu ya, fiksi remaja gitu, teen fiction. Nah, fiksi penggemar itu kayak misalkan nih kalian itu mengidolakan idola kalian gitu, jadi menceritakan perjalanan kalian gitu untuk kayak misalkan bercita-cita pengen ketemu idola kayak gitu ya, itu namanya fiksi penggemar. Terus paranormal, tau lah ya, romance, ciklit ini perjuangan karir seorang wanita ya. Jadi kalian itu menceritakan tentang si wanita LGBT. Nah, ini nih cerita-cerita yang kayak gini, terus kayak fiksi penggemar kayak gini tuh rata-rata itu nggak diterima eksklusif gitu. Jadi kalian hindari ya cerita-cerita seperti itu. Publikasi buku anak-anak, fiksi ilmiah, cerita beruap, dewasa, aksi, genre, urban, paranormal, urban, realistis. Nah di sini aku romance ya, karena emang ceritanya romance. Terus kalian pilih bahasa apa? Indonesia dong. Target pembaca kalian tuh siapa? Jadi ceritanya tuh tentang apa? Kalau misalkan kayak bucin-bucin gitu ya berarti target wanitanya cewek gitu ya. Jadi kalian pilih saja wanita. Terus waktu itu apa sih? Kontemporer, historial, masa depan, atau garis waktu alternatif. Nah, untuk ini ya, untuk yang keempat ini garis waktu alternatif ini biasanya dipakai untuk cerita-cerita yang kayak kerajaan-kerajaan kayak gitu-gitu. Pokoknya yang berbau fantasi gitu lah. Masa depan juga dunia fantasi. Jadi misalkan nih kalian menceritakan peradaban dunia ke tahun 30.000 gitu. Jadi kan otomatis itu kan masuknya ke masa depan gitu. Itu bisa fantasi, bisa nyata gitu kan. Terus historial. Nah, kalau historial ini cerita-cerita sejarah ya yang kalian daur ulang gitu, namanya historial. Aku pilihnya kontemporer karena kontemporer ini artinya masa kini. Jadi cerita zaman sekarang gitu. Nah, terus ini pedoman konten 4+ ini berarti aman dibaca di usia 12 tahun ke bawah, dan 12+ ini aman dibaca dari usia 16 tahun ke bawah. Dan 16+ ini tuh udah ada bumbu-bumbu kayak sedikit kekerasan gitu kan, sedikit nganu gitu. Ini 16+ ya. Jadi buat kalian yang ada bumbu-bumbu seperti itu, kalian bisa klik 16+ gitu. Nah, ini 18+ ini udah yang paling dewasa ya gitu. Jadi di sini nggak ada 12+1 ya, 12+1 nggak ada 21. Jadi di sini ada hanya 18+ saja gitu ya. Nah, aku pilih saja 18+ karena takutnya ntar ditegur gitu kan. Jadi udahlah 18+ saja gitu. Nah, cerita ini mengandung konten dewasa dengan frekuensi yang tinggi seperti pornografi, kekerasan, obat-obatan, dan lain-lain. Karya yang mengandung konten tersebut di atas 60% harus digolongkan dalam cerita 18+ gitu. Jadi kalian jangan salah pilih genre gitu. Nih, ini misalkan 14+ tuh, karena ini konten ini cocok untuk semua umur. Nah, untuk yang sorry. Nah, ini untuk yang 12+ untuk usia remaja ke atas. Konten cerita ini tidak cocok untuk pembaca di bawah umur 13 tahun. Konten ini mengandung sedikit adegan kekerasan, ciuman, bahasa kasar, atau umpatan. Beberapa kata-kata kotor, adegan sensual yang tidak mendetail. Konten tersebut akan muncul dalam beberapa paragraf. Nah, ini
maksudnya ke teen ya, ke teen lead gitu, jadi ke fiksi remaja yang SMA gitu. Jadi kalian bisa masuk ke 12 plus gitu, karena kalau misalkan yang 16 plus ini udah apa ya, udah agak berat gitu kan. Nih, cerita ini mengandung konten dewasa, seks, kekerasan, alkohol, perjudian, dan lain-lain yang tidak eksplisit. Jadi maksudnya tuh tidak terlalu didominasi hal demikian gitu kan. Nah, cuman karena cerita aku ini campur ya, maksudnya tuh apa ya, udah kuliah dan nantinya tuh bakalan kayak misalkan ada sequelnya atau apa ya, tentang kisah pernikahan gitu, jadi kan otomatis kurang cocok gitu kalau misalkan dipilih ke 16 plus gitu. Jadi makanya aku pilih yang ke 18 plus gitu, karena udah menceritakannya kayak misalkan dunia pernikahan gitu kan. Nah, terus di sini nih partisipasi ini jika kalian jalur mandiri dan kalian lewat editor ya, lewat editor yang apa, kirim email sinopsis itu loh. Nah, kalian bisa tuh centang di sini. Tetapi kalau misalnya kalian lewat penerbit, kalian gak perlu centang ini. Nah, karena aku lewat penerbit, jadi tidak usah centang ini. Hati-hati ya, karena nanti bakal double date dan kalian bakal apa ya, takutnya gitu kan, takutnya nggak diakuin gitu sama apa ya, sama sistem gitu kan, double date gitu kan, editor sama penerbit karena berbeda ya. Nah, di sini kalian tagnya itu maksimal 10 tag ya, jadi kalian tinggal hitung saja. Dan setiap tagnya ini harus minimal 1 gitu. Nah, di sini nadanya itu seperti apa sih? Jadi maksudnya tuh ketegangannya tuh seperti apa gitu, ceritanya alurnya tuh seperti apa gitu kan, spiritual, ngeri, misteri, dan lain-lain. Nah, kalau aku ini manis dan twisted karena ada plot twistnya. Terus hubungannya tuh apa, MXM ini lesbian, MXP, GXG, BXB, B ini boy ya. B ini boy, G itu girl. Nah, jadi aku klik yang BXG karena boy and girl. Atau kalau misalkan nih di kalian itu nggak ada tulisan kayak gini, nggak ada BXG segala macam, kalian pilihnya yang apa tuh, lupa aku, Starlight kalau nggak salah ya, lurus, pokoknya yang artinya tuh lurus ya. Jadi maksudnya normal gitu, bukannya normal. Nah, di sini aku pilih BXG atau lurus ya. Nah, sudah. Terus kalian tinggal pilih, karena kalau misalkan kalian bikinnya cerita yang ini, yang apa ya, yang lain-lain itu, apalagi yang apa ya, transgender segala macam gitu tuh rata-rata jarang banget lolos eksklusif ya, apalagi yang kayak misalkan LGBT gitu tuh udah pasti ditolak. Terus di sini peraturan plot. Nah, plotnya itu menceritakan tentang apa gitu, kayak misalkan apakah musuh menjadi kekasih atau kesempatan kedua atau apa-apa gitu ya. Nah, di sini bentar, aku mau baca mana nih yang sesuai cerita kalian ya, itu apa gitu. Aku ini ya, akhir yang bahagia setelah menjalani problematika. Terus mana lagi nih, harusnya ada sih ya, cinta pertama sudah. Terus kalian tinggal pilih saja karakter protagonisnya tuh seperti apa. Di sini aku protagonisnya posesif ya untuk cowoknya. Terus untuk ceweknya itu perawan lah.
Terus next, peraturan dunia. Nah, jadi maksudnya cerita kalian ini settingnya tuh di mana gitu. Jadi maksudnya kayak apakah di dunia lain di dunia lain sorry typo, dunia lain, dunia sihir, suku, kantor segala macam gitu. Nah, aku pilihnya kota aja ya, karena kan di kantor ada, di sekolah ada gitu kan, di kampus ada. Jadi aku pilihnya kota aja karena takutnya nggak cukup. Ya, terus identitas protagonis itu seperti apa? Aku pengusaha ya. Pengusaha bisa, CEO bisa. Karena dia ini penerus ya. Penerus. Terus untuk ceweknya, ini cowok kan ya. Nah, untuk ceweknya ini mahasiswi ya, karena mahasiswa nggak ada, jadi kayaknya siswa deh. Bentar. Nggak ada mahasiswi, jadi aku pilihnya siswa saja. Nah, sudah. Coba kita hitung 3, 5, 7, 8, 9, 10 udah ya. Udah 10 tag nih. Gak boleh lebih. Nah, terus di sini kalian masukin blurb ya. Nih. Blurb atau uraian tuh. Udah jelas banget kan ya. Blurb atau uraian. Di sini aku masukin blurbnya, tadi udah aku salin biar gampang. Nah, sudah. Terus kalian masukkan kode editor. Jadi kode editor yang aku kasih tahu tadi gitu. Jadi tergantung nih kalian masuknya lewat siapa, kayak misalkan lewat editor mana atau lewat penerbit mana gitu, karena setiap penulis kode editornya tuh beda-beda gitu ya. Jadi kalian harus banget hubungi editornya masing-masing gitu. Nah, kalau aku ini EA dari Caraka Publishing sama Platinum Publisher gitu. Jadi kalian bisa gabung ke aku dan nanti kodenya pun ya beda-beda gitu. Biar mudah kalau misalkan ada apa-apa gitu ya. Aku juga udah ini, nah udah. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal submit saja. Submit itu simpan ya. Kayak nih, penggemar yang tersayang, kalian tinggal baca saja. Konten rating gitu kan. Kalau misalkan sudah, tinggal kalian confirm. Yeay, sukses. Nah, sudah sukses kan? Kalian tinggal tambahkan episode baru. Nah, untuk episode baru aku mau ini dulu. Bentar. Mau nyalin dulu ya di naskahku. Bab 1, mana bab 1? Oh, ini nih. Ini ya. Biar tinggal tinggal salin doang. Bab 1 gak boleh kurang dari 1000 kata ya. Lebih baik. Judulnya apa ini? Kekasih pertama ya. Jadi aku nulis itu di ini ya, di aplikasi di aplikasi lain, aplikasi free yang enak banget nulisnya itu di Wattpad. Layarnya gede. Terus jumlah katanya kelihatan. Nah, terus kalian tinggal klik saja episode baru. Nah, kalian tinggal masukkan saja ya episodenya. Ini judul, tulis saja judul. Jika sudah, kalian tinggal di sini ketik teks Anda, atau Anda dapat menyalin konten file yang berakhiran apa nih, ketik teks Anda 200 kata.
ini 1000 kata ya. Soalnya kalau misalkan naskah kalian nih kurang 1000 kata, ntar nggak bisa kajian, nangis ntar. Nah ini kelihatan nih ya, nih 1125 kata aman. Terus kalian bisa di sini tambahkan catatan penulis. Nah sudah, karena ini kan mau langsung apply kontrak ya. Nah ini confirm. Nah sudah terbit, terus kalian bikin episode baru lagi, kedua ya, bab kedua. Nah sudah, jika sudah sama kayak tadi, terbitkan kata-katanya itu 1200 aman ya, confirm. Nah terbit, terus kalian tinggal upload bab 3. Bab 3 nih judulnya apa nih? Kecupan pertama ya. Nah sudah kan tuh bab 1. Nomornya jadi double. Nomornya jadi double cuy. Di sini kalian bisa ini ya, bisa edit nih nomornya tuh jadi double ya, jadi otomatis dari sistem udah ada nomornya ya. Nah jadi kalian bisa di ini ya, dikoreksi, kalian tinggal klik saja edit, ngehapus nomornya aja. Nah udah, jika sudah simpan. Jadi nomornya enggak ini, enggak double nomornya. Nah terus bab 2 juga. Drop 1 apa nih? Nah ini bab 3 ya, langsung tulis saja. Berarti tidak usah pakai nomor ya. Nah sudah, tinggal tempel naskahnya di sini.
Jawabannya ada di next part. Nah, sudah. Kalian terbitkan lagi ya. Nah, terbitkan. Aman ya. 1100 kata. Confirm. Ada ini. Tadi pas menerbitin itu terdeteksi ya, kata terlarang tuh apa, setan deh kalau nggak salah ya. Jadi nanti bakal di ini ya, di reviewnya itu ada tulisannya sean gitu. Ada tadi yang warna merah. Nah, ini aku mau revisi judulnya ya. Edit judul. Nah, udah. Jadi biar nomornya nggak double. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah ya. Kalian tinggal back saja. Ini sudah 3 bab. Sekarang mana? Pengaturan cerita. Nah, ini kan udah ya. Jadi kalian kalau misalkan mau ngecek gitu kan, mau ngecek bukunya gitu, kayak misalkan mau ngedit bab atau mau ganti cover gitu, kalian bisa di sini ya, bisa di pengaturan cerita gitu. Kalian tinggal klik saja yang di pojok sini yang tanda titik 3 gitu. Kalian tinggal pilih saja kola cerita gitu atau melamar kontrak. Nah, di sini aku mau melamar kontrak ya. Ini mau aku bedain videonya apa? Udah di sini aja. Bedain aja ya. Oke, see you next video. Dadah.